Ini dari sebelah kiri saya Pak Dede dan Dede Suheda, maaf. Kemudian dari sebelah kiri saya ada Pak Nurasa, kemudian Bu Nung dan Ibu Nani. Selanjutnya, sebagaimana tugas yang diberikan kepada kelompok 3, bahwa di sana diminta untuk jawab 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang 2 prinsip yang paling lemah di satuan pendidikan. Pertama, kami memilih 2 prinsip yang paling lemah di satuan pendidikan kami berdasarkan kelompok kami adalah prinsip kepemilikan bersama dan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk menjelaskan tentang prinsip kepemilikan bersama, kami telah menghadirkan seorang narasumber yang kompeten, keren, dan ganteng juga rajin menabung, Pak Dede Suheda. Waktu dan tempat kami sediakan selama-lamanya 2 menit. Dan tidak sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada host yang luar biasa yang pada pagi hari telah mempersiapkan kami yang sungguh luar biasa untuk menjelaskan tentang prinsip-prinsip kepemilikan visi misi dan tujuan warga satuan pendidikan. Baik, yang pertama, kenapa ini menjadikan kelemahan? Izin ya kami untuk menjelaskan kenapa dianggap lemah. Karena pertama, penyusunan PMT hanya dilakukan oleh pimpinan atau tim kecil tanpa memasukkan guru, siswa, atau orang tua. Jadi dalam penyusunan KTSP ini atau visi dan misi tentunya harus banyak yang dilibatkan. Harus dari awal kita melakukan analisis. Kalau tadi mungkin ada yang mengatakan analisis SWOT, kalau sekarang mungkin sudah beralih kepada SWOT mungkin Bapak Ibu ya, nanti ada analisisnya. Yang kedua, sebagian besar warga sekolah tidak tahu atau tidak paham tentang isi karena yang membuatnya hanya sebagian kecil atau orang-orang tertentu, sehingga banyak warga sekolah itu nggak paham ya tentang KTSP yang atau KOSP atau KSP yang kita bikin sekolah. Yang ketiga, sosialisasi minim atau sekedar formalitas saja. Nah, sekarang untuk sosialisasi mungkin banyak ya, dengan era digital bisa lewat media sosial atau juga mungkin melibatkan mengundang warga sekolah yang melibatkan mungkin orang tua, melibatkan siswa, komite, bahkan mungkin ada juga pihak terkait ya UMKM yang ada di sekitar kita. Contohnya kalau di Cikoneng itu kan banyak pabrik-pabrik Bapak Ibu, bisa juga dilibatkan sehingga visi misi juga sesuai dengan kostum lingkungan yang ada di sekitar. Jadi ketika bikin KOSP atau yang lain, kami melibatkan semuanya, diundang ya untuk sama-sama merasa memiliki sekolah kita. Yang selanjutnya, program sekolah berjalan tidak berdasarkan PMT sehingga arah kegiatan kurang jelas. Artinya apa yang kita bikin ya dibikin aja, kegiatan kemana aja ya sesuai dengan saka ingat ini. Ya, nah selanjutnya warga sekolah merasa PMT bukan milik bersama. Kedua, tapi itu dilibatkan dia mengharap cina gitu, kepala sekolah aja mau kasih. Tapi waktu dilibatkan nggak ada mana lagi. Ya seperti begitulah ciri-ciri kelemahannya. Ya selanjutnya dampaknya apa Bapak Ibu? Ya karena rasa milik rendah, warga sekolah tidak lagi termotivasi untuk mewujudkan PMT tersebut. Kedua, implementasi setengah hati, PMT hanya menjadi slogan, tidak menjadi budaya. Yang ketiga, kegiatan dan program kerja tidak sejalan dengan PMT. Yang selanjutnya sulit dicapai karena tidak ada dukungan penuh dari semua pihak. Itu mungkin barangkali dampaknya. Nah, penyebab umumnya kurangnya komunikasi, tidak ada forum diskusi, anggapan bahwa PMT hanya urusan administrasi, terus minimnya kegiatan internalisasi dan kegiatan PMT dengan aktivitas sehari-hari. Ya, tentunya ketika kita ada merevisi atau juga mengkritisi, tentunya harus ada juga jalan cara untuk memperbaikinya. Yang kedua, libatkanlah semua pihak dalam musyawarah penyusunan visi dan juga misi. Jadi diharapkan
hal yang terjadi belakangan ini hanya kepala sekolah atau tim kecil, ya dimulailah dengan banyak melibatkan stakeholder yang ada di sekitar kita. Artinya kita mampu berkolaborasi dengan pihak-pihak yang lain dan juga yang terkait. Walaupun yang namanya terkait tergantung itu menyakitkan Bapak Ibu. Selanjutnya, sosialisasikan dengan metode kreatif. Ya, ada apel, ada lomba menghafal, terus juga video profil. Ya, sekarang kan ada mungkin video-video profil, bisa ada di TikTok, bisa juga di YouTube. Terus juga mungkin Bapak Ibu bisa membuat yang namanya grup sekolah, warga sekolah atau yang lainnya. Terus selanjutnya ada integrasikan ke pembelajaran dan juga kegiatan siswa. Berikan peran nyata pada warga sekolah untuk melaksanakan program sesuai dengan PMT. Evaluasi berkala untuk memastikan keterlibatan tetap tinggi, lemah dalam integrasi dan juga akuntabilitas. Itu barangkali Bapak Ibu ya untuk hal yang lemah tadi. Ya mudah-mudahan ya dengan ajarannya forum ini kita bisa memperbaikinya supaya sekolah kita kedepannya bisa menjadi lebih baik. Dikembalikan lagi kepada Pak Dokter karena masih banyak waktu, mohon maaf banget ya tidak bisa panjang lebar, yang panjang dan lebar nanti di belakang layar aja. Ya, mohon aplaus untuk Pak Dede. Demikian tadi untuk jawaban pertanyaan nomor 1A, dan kini kita melanjutkan ke pertanyaan 1B, yaitu masih tentang prinsip yang paling lemah di satuan pendidikan. Dan kami kelompok 3 memilih prinsip yang paling lemah itu adalah prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk hal ini akan disampaikan oleh narasumber kita yang tidak kalah hebat, kompeten, Ibu Nani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Wawan yang luar biasa. Pada siang hari ini saya di sini akan melanjutkan apa tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Dede, yaitu prinsip dalam PMT itu kelemahannya, dan kami diskusi kelompok 3 itu yaitu transparansi dan akuntabilitas. Yang pertama di sini transparansi itu informasinya tidak terbuka, sehingga proses penyusunan atau revisi PMT dilakukan tertutup tanpa publikasi atau notulensi yang bisa diakses warga sekolah, sehingga seperti ada yang ditutup-tutupi. Kalau ada notulen itu kan sudah ada berkas dan orang lain itu bisa mengakses, maka dengan mudah kalau lupa pun misalkan apa yang akan diprogramkan dan lain sebagainya itu bisa kita buka kembali berkasnya. Kemudian tidak ada laporan capaian, sehingga program apapun itu kalau kita tidak ada tujuan atau kemana kita akan bermuara, akhirnya akan mengambang saja, akhirnya akan terbawa arus ke sana ke sini, digonjang ganjing, sehingga realisasi tujuan sekolah tidak pernah dipublikasikan atau disampaikan secara resmi. Yang selanjutnya adalah indikator keberhasilan tidak jelas, sehingga sulit mengukur sejauh mana misi dan tujuan sudah tercapai. Karena akuntabilitas itu berarti adanya data yang akurat dan bisa divalidasi sehingga jelas nanti indikator keberhasilan itu bisa kita laksanakan. Yang selanjutnya adalah minim partisipasi dalam evaluasi. Di sini warga sekolah tidak diajak menilai apakah program sesuai dengan PMT. Sehingga ya tadi ada tim khusus saja atau tim kecil saja, tidak melibatkan seluruh warga sekolah. Yang selanjutnya adalah tidak ada dokumentasi tertulis yang dapat diakses ketika dibutuhkan. Nah, sehingga kalau tidak ada dokumentasi, kadang kita itu mengada-ada. Akhirnya ya dengan kata lain cenah dan meren, dan mungkin itu pernah dilakukan. Yaitu dampak kelemahannya yaitu menurunkan kepercayaan warga sekolah terhadap pimpinan dan pengelola program. Akhirnya lah wegah, lah segue gitu kan. Itu yang terjadi. Nah, betul Bang. Kemudian sulit mengukur keberhasilan karena tidak ada data atau laporan yang terbuka. Yang sekarang mungkin ada program PBD, itu program berbasis data, sehingga lebih terarah dan terukur. Kemudian mengurangi rasa memiliki,
bahwa tadi terhadap PMT itu karena tidak tahu dan tidak mau tahu, maka tadi karena teh teuing warga merasa tidak diajak dan tidak tahu perkembangan bagaimana sekolah itu akan menjadi sangat berhasil dan maju. Yang selanjutnya adalah memicu kesalahpahaman antar pihak karena informasi yang beredar tidak jelas. Itu tadi banyak ada asumsi saya yang lebih didahulukan dan saya yang merasa dianaktirikan mungkin itu. Kemudian penyebab umumnya kurang budaya pelaporan dan evaluasi berkala, kemudian kepemimpinan yang sentralistik sehingga informasi hanya dipegang pimpinan. Yang selanjutnya tidak ada prosedur baku untuk publikasi dan pertanggungjawaban capaian PMT. Yang selanjutnya keterbatasan media komunikasi, tidak ada papan informasi, buletin atau grup informasi resmi seperti yang tadi sudah diutarakan oleh Pak Dede. Cara memperbaiki yaitu buat mekanisme pelaporan berkala, misal rapat evaluasi setiap semester dengan laporan capaian tujuan yang biasanya hanya 1 tahun sekali, maka sekarang ada berkala, misal dalam 1 tahun itu ada tiap triwulan berarti 4 kali ada laporan atau tiap bulan ada refleksi. Yang selanjutnya sediakan media publikasi yaitu papan informasi, website sekolah, grup WhatsApp resmi. Yang selanjutnya tetapkan indikator terukur untuk setiap visi dan tujuan, libatkan semua pihak dalam proses evaluasi dan tindak lanjut. Yang selanjutnya dokumentasikan dan arsipkan setiap proses untuk bukti pertanggungjawaban. Itulah yang mungkin bisa memperbaiki kelemahan dalam transparansi dan akuntabilitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak host. Tepuk tangan untuk narasumber kita yang kedua. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, pertanyaan yang kedua, berikan contoh konkret yang pernah dilakukan di dalam mengimplementasikan prinsip pemberdayaan dan keteladanan. Untuk membahas hal ini, kami sudah kedatangan 2 narasumber hebat, yaitu Pak Asep Nurasa akan membahas tentang prinsip pemberdayaan. Contoh konkret prinsip pemberdayaan, enggak? Di paling itu Pak. Lanjut Pak. Iya ada canak tuh. Terima kasih kepada moderator yang telah beri kesempatan untuk menjelaskan prinsip pemberdayaan contoh konkret, karena visi misi itu tidak berhasil cuma jadi slogan, tapi dengan memberdayakan bisa jadi sukses. Melibatkan guru dan siswa dalam perencanaan kegiatan sekolah, kemudian saat menyusun program class meeting, kami membentuk panitia dari perwakilan guru, kemudian OSIS untuk menentukan contohnya lomba, jadwal, pembagian tugas dan kegiatan. Itu di SMP kan ada OSIS, sedangkan di SD guru saja, hanya guru saja. Jadi pemberdayaan itu seperti itu. Kami telah memimpin di 2 SD Pak. SD yang pertama yaitu di Banagara, banyak lahan kosong, airnya banyak mengalir, tapi saya memberdayakan, yaitu ada seseorang yang agak rajin untuk pertanian. Saya menanam cabai rawit, akhirnya menjadi berdaya. Ada kolam digali lagi Pak, jadi tumbuhan kangkung, itu nyata Pak, ada di YouTube. Itu contoh pemberdayaan. Dan sekarang saya pindah ke 1 Ciamis. Nah di sana juga saya memberdayakan. Kemarin waktu rapat awal tahun, karena biasanya suka ada perincian biaya, kenaikan kelas, wisata dan sebagainya, saya tidak ke arah sana, tapi visi dan misi juga untuk kurikulum saya jelaskan. Akhirnya dengan penjelasan yang begitu baik, sesuai dengan para guru dulu, kemudian dengan para orang tua, akhirnya mengerti, dan ada satu masukan dari orang tua. Nah itu juga memberdayakan orang tua. Apa masukannya? Ternyata anak itu ingin sholat duha Pak, tiap hari. Itu kan belum ada di program, hanya Rabu dan Jumat. Akhirnya saya menyuruh memberdayakan guru agama. Pak, tidak ada di program kelas 1. Karena ini keinginan Tuhan orang tua, maka istirahat atau sebelum istirahat aja lihat saja. Kalau Rabu dan Sabtu kan dibimbing
dengan bacaan-bacaan. Sedangkan hari-hari biasa tunjukkan Pak seni-seni sendiri Pak. Akhirnya dengan kerjasama dengan guru kelas, akhirnya berjalanlah baru beberapa hari. Terus dilihat oleh saya. Jadi mengapa demikian? Karena keimanan dan ketakwaan itu ada di visi masa orang Islam tidak mau sholat duha. Nah itu. Yang selanjutnya MI agak bersaing dengan SD, mereka yang banyak yang kesana di beberapa daerah keluar itu, maka saya ambil dari orang tua tersebut idenya ya Pak, ingin sholat duha. Tadinya banyak tantangan dari Bapak, lah jangan sholat duha tiap hari. Tapi saya adakan karena untuk meredam bukan bersaing, menunjukkan bahwa SD juga mampu. Demikian rupanya memberdayakan itu seperti itu. Kemudian memberdayakan juga kita ambil dari praktik baik dari luar kabupaten di Aceh contohnya. Mereka memberdayakan perpustakaan, coba gunakan perpustakaan sebaik-baiknya. Itu juga memberdayakan. Insya Allah visi misi berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurasa. Berikutnya contoh konkret prinsip keteladanan akan disampaikan oleh Bu Anu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak moderator yang telah memberikan waktunya kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu semuanya, kami akan menyampaikan tentang prinsip konkret dari prinsip keteladanan hasil dari kelompok kami yang telah didiskusikan bersama. Yang pertama ini contoh keteladanan ini ya, kita menggunakan prinsip 3D Bu. 3D itu apa? Yaitu dimulai dari diri kita sendiri. Yang kedua ya, yaitu dimulai dari hal-hal yang kecil. Yang ketiga dimulai dengan saat ini. Itu saja, simpel ya Bu. Nah seperti di sini ada contohnya. Datang tepat waktu dan memulai pembelajaran dengan tertib agar siswa terbiasa disiplin. Tentunya kita sebagai pendidik, baik kepala sekolah maupun guru, itu tidak hanya kita memberikan petunjuk atau arahan untuk datang tepat waktu. Ibu-ibu sekarang harus datang bersama tepat waktu dan pulangnya juga bersama tepat waktu juga. Kenyataannya kepala sekolahnya datangnya siang dengan alasan yang bla-bla-bla gitu ya. Nah itu tidak tepat. Jadi kita harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita menyampaikan kepada siswa ataupun guru tidak hanya bahasa saja, tapi tentunya kita harus juga memberikan contoh ya yang baik tentunya. Kemudian juga membuang sampah pada tempatnya dan mengajak siswa melakukannya tanpa harus disuruh. Nah ini dimulai dari hal-hal yang kecil. Kita lewat, ada plastik biasanya habis makan anak-anak di mana saja. Jangan dibiarkan. Aku baru ya. Tapi kita beri contoh, ambil, dilihat, langsung diambil ya. Nah itu, nah yang dekat lihat, ibu juga ini mengambil sampah, langsung dibuang ke tempat sampah. Jadi jangan, hei nak coba ambil sampah, buang pada tempatnya. Nah jadi jangan sampai segala sesuatu itu ini yang bertindak. Jadi yang disebut nantinya bentik curug balas nunjuk. Nah itu jangan sampai ada perkataan yang begitu. Jadi cobalah ambil, minimal kita memberi contoh kepada anak-anak dan juga kepada ibu gurunya. Atau pagi-pagi datang kita ke kantor, oh guru-guru sudah pada duduk, sedangkan kita ini di sekeliling
tempat duduk ibu-ibu masih ada sampah. Kita coba jangan langsung, harus di nomor 1 kan dulu. Kemudian kita ketemu dengan siswa, dengan orang tua, dengan siapa saja, kita ucapkan salam. Bios itu teman kurang balik kawitan ya Bu, nah gitu. Tadi ya mah ya anu sok katakan seorang orang tua gun sina itu lama kita narosnya, tapi kita beri contoh taros papayuna bias, jangan gengsi, kita melakukan hal yang baik. Kemudian aktif mengikuti kegiatan sekolah seperti kerja bakti dan upacara bendera, menunjukkan bahwa semua kegiatan itu penting. Nah ini di saya kebetulan ini di kelurahan saya itu ada program bersih-bersih makam, karena memang sekolah saya itu berdekatan dengan makam ya, sekolah dekat makam atau sekolah SDM ya Bu kalau bisa sedekat makam. Jadi kita mengikuti berkolaborasi dengan pemerintah setempat, dengan kelurahan melaksanakan kegiatan tersebut ya, bersama-sama dengan siswa membawa alat kebersihannya, kemudian kita bersama mengadakan kerja bakti di sana ya, ataupun kita program setiap hari Sabtu kita program untuk mengadakan gotong royong, kegiatan gotong royong. Upacara tentunya setiap Senin kepala sekolahnya harus hadir ya, karena mengapa beri contoh yang lain ya, jangan sampai di dalam upacara nah kepala sekolah oke miringan, sedangkan kita menganjurkan kepada guru dan kepada siswa wajib hari Senin semua harus mengikuti kegiatan upacara bendera berangkat ya ayah. Nah jadi jangan sampai begitu ya, kalau tidak ada tugas forget ya. Kemudian juga memberi contoh integritas seperti jujur saat mengoreksi ujian atau saat membuat sesuatu lah, jujur, jangan sampai membohong, tapi tidak pamitnya Bu. Sarang Ustaz jujur ya. Nah itu mungkin Bapak Ibu hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila penyampaian saya kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon aplaus untuk Bu Eno. Bapak dan Ibu yang saya hormati,